Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali diperjumpakan Allah insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini ya. Setelah libur Ramadan, insya Allah semoga kita semangat lagi untuk mencari sebagian karunia Allah, salah satunya dengan bisnis. Semoga Allah ridho dengan kita. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam keberkahan, serta meluaskan rezeki kita dalam kebermanfaatan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kausar di Yaumul Qiyamah nanti. Oke, teman-teman, insya Allah hari ini kita akan membahas wow produk. Tadi sudah di list ya teman-teman, produknya ada 9 list, ada skincare, ada hijab, ada buku anak, ada rengginan ya, ada tahu wale ya. Nah, kita masuk yang pertama ya, yaitu agar produk kita diingat. Nah, ini ada yang namanya amigdala hijack ya. Ini saya dapat materi ini dari kelasnya Mas Saiful yang inbound storytelling gitu. Jadi Mas Saiful inbound marketing flywheel itu kalau sama Mas Aris. Kemudian Mas Saiful punya kelas lagi namanya inbound storytelling. Gitu. Saya dapat sumbernya dari situ. Nah, amigdala hijack ini adalah otak manusia itu mengingat ya. Itu di dua kutub ya. Jadi kutub titik terendah sama titik tertinggi gitu. Jadi terendah itu misalkan ya teman-teman ini bahagia ya, teman-teman bahagia. Teman-teman ingat nggak kapan momentum paling bahagia dalam hidup kita? Kira-kira momentum apa itu? Silahkan tulis di kolom komentar ya, momentum yang paling bahagia untuk Mas Teguh dan Mbak Dewi ya, momentum apa ya, apa momentum yang paling bahagia buat Mas Farhan, Mas Heru Gunawan? Ada nggak momentum yang paling bahagia? Atau jangan-jangan datar-datar, nggak yakin saya, pasti ada lah yang paling bahagia. Teman-teman kedengeran suara saya? Ya, jadi teman-teman misalkan ya, momentum salah satu bahagia itu adalah pernikahan biasanya. Teman-teman ingat nggak tanggal pernikahan? Ya teman-teman. Teman-teman ingat nggak jam berapa teman-teman kalau yang laki-laki mengucapkan ijab kabul gitu ya? Jam berapa itu? Ingat nggak suasana ketika momentum bahagia itu? Gitu. Ya, lulus kuliah, masih single. Oke, kalau single ada nggak yang lain gitu? Jam 10 kalau nggak salah. Jadi teman-teman ingat betul gitu. Ketika momentum bahagia. Begitu juga sebaliknya. Ya, tanggal jam. Saya masih ingat 10 April jam 8. Lebih 10. Ingat ya Mas Heru ya. Nah, jadi otak manusia itu mengingat dua titik, titik terendah atau titik tertinggi. Kalau yang tertinggi tadi yang bahagia. Kalau titik terendah itu ketika kita benar-benar ada di titik terendah ketika kita diuji. Teman-teman ingat nggak kapan titik terendah dalam hidup kita? Gitu. Ketika kita diuji dengan apa gitu. Kalau saya pernah punya hutang miliaran gitu. Pernah mau dipecat padahal 1 bulan lagi anak saya lahiran nggak punya tabungan. Ya, pernah nggak bisa gaji karyawan karena minus. Pernah ya. Jadi selalu ingat titik terendah itu. Teman-teman ada nggak titik terendah yang ketika kita diuji yang sampai sekarang kita tuh masih ingat gitu? Ada nggak? Kalau ada silahkan tulis di kolom komentar. Gitu. Kita pengen cek dulu teman-teman ingatannya benar nggak sih apa yang dibahas dalam amigdala hijack ini? Silakan ditulis ya. Ada? Ini sinyalnya agak ini ya, agak ke delay ya. Ya, ibu bapak sakit ya. Kalau saya kemarin entah COVID atau enggak COVID sekeluarga, cuman nggak periksa jadi ya sudahlah. 1 minggu ya benar-benar ngedrop semua. Tapi alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Ada hampir putus sekolah, makanya bahagia saat lulus sekolah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ya, kalau perjuangannya berat biasanya lebih
bermakna ya. Saya dulu kuliah itu semester 3 membiayai kuliah sendiri gitu ya. Dengan bekerja bahkan sampai nggak sempat nggak sempat nabung, semua pekerjaan uang untuk hasil kerja itu untuk biaya kuliah. Padahal saya pengen nikah dari tabungan itu. Ya, bayar gaji karyawan, lagi kena COVID, diusir di rumah, Masya Allah. Nah, itu terendah. Nah, sama ketika kita pengen mendevelop produk, itu ada 2 titik. Ya. Cuman yang dimainkan bukan titik terbahagia sama terendahnya, bukan gitu. Tapi yang dimainkan adalah ternya. Ya. Jadi Nah, contohnya ini. Nah, jadi termurah, termahal. Ya, termurah, termahal, terbesar, terkecil. Jadi pakai gitu. Atau kalau paling gampang adalah pakai banget. Jadi kalau teman-teman pengen produknya itu diingat sama pelanggan, syaratnya wajib pakai banget. Ya, harus lebih dari rata-rata. Nah, itu pasti akan diingat. Nah, ini contohnya yang sudah nggak asing lagi, yang sering kita jadikan study case. Baik saya, Mas Saiful Islam, Mas Aris Diansyah gitu. Nah, ini sop sapi Pak Bayu gitu. Nah, teman-teman pernah nggak berkunjung di sini di sop dan sate sapi Pak Bayu? Pernah belum berkunjung di restoran ini? Utang mulai lunas ya, insya Allah. Yang penting ada progres, Mbak ya. Nggak apa-apa. Yang penting hutang jangan membuat kita lalai. Kalau yang memberikan rezeki itu Allah. Jangan terlalu kuat ikhtiar di dunia tapi kita lupa siapa sih yang memberi rezeki untuk kita. Belum. Nah, ini teman-teman, dalam produknya sop sate sapi Pak Bayu itu ada produk yang paling best seller, ini namanya sop balung gajah. Namanya sop balung gajah. Segini. Nah, menurut teman-teman, harga sop balung gajah ini pantasnya dihargain berapa sih? Nah, ini pertanyaannya. Untuk sop balung gajah ini pantasnya dihargain berapa? Kalau teman-teman beli olahan daging sapi, atau beli sate kambing, atau beli ratusan ribu ya. Oke, berarti ya mungkin 100.000 gitulah, atau 119.000 atau 109.000 ya, ada 9-nya gitu. Nah, yang lain 250.000 ya. Nah, kita coba cek ya. Ini harganya berapa sop balung gajahnya Pak Bayu ini? Sop dan sate sapi yang rame banget di jalan nih guys. Berapa yang makanan? Gokil, sop dan sate sapi Pak Bayu sekarang makin rame aja, asli nggak pernah sepi guys. Datang jam 9 pagi aja udah rame banget ya kan. Apalagi ya sekarang rupanya makin luas banget nih menu-menu andalannya. Kalau kesini kalian wajib cobain sop balung gajah, iga bakar, sop skenkel, balung dinosaurus, sate suki dan lain-lain. Untuk harganya asli murah meriah banget guys. Sop balung gajah porsi minggu ini cuma 13.000 aja loh. Ini recommended banget sih. Ini. Jadi ini harganya tadi berapa? 13.000 rupiah. Masuk akal nggak menurut teman-teman? Ini sop balung gajah plus di bawahnya nih ada dagingnya. Biasanya ada 3-4 irisan lah biasanya. Karena saya sering beli ini dan sering kehabisan karena paling cepat habis. Gitu. Nah, kemudian juga kaldunya juga murah nah gitu. Jadi kalau teman-teman bisa bilang wow ya, maka kira-kira apa yang akan terjadi ketika teman-teman melihat produk ini? Kira-kira difoto nggak kira-kira? Ya, kira-kira difoto nggak? Ketika bilang, wow, ini nggak masuk akal nih. Ya benar, ekspresinya memang seperti itu. Pasti difoto. Kemudian di-share di sosial media nggak? Gitu, pasti. Nah, itu. Jadi kebayang ya. Nah, jadi yang pertama adalah pakai banget. Yang dimainkan Pak Bayu ini adalah murah banget. Nah, pertanyaannya adalah Pak Bayu ini apakah untung atau tidak kan gitu ya, nggak masuk akal apakah untung, ini sedekah atau jualan gitu kan. Nah, di sebelum COVID itu Pak Bayu bilang untung ya, karena saya pernah ketemu dengan beliau sama Mas Aris Diansyah, untung gitu. Tapi setelah COVID ya, dan saat COVID itu dia subsidi silang, jadi ini katakanlah minus Rp1.000 gitu. Jadi rugi 1.000, tapi repeat ordernya kemudian dari dia berinvestasi 1.000 ini ya banyak media yang meliput, banyak orang yang memfoto. Ya, jadi saling subsidi. Kalau teman-teman tahu di Indomaret kan ada beras,
ada gula, ada telur itu dipajang di depan diskon sekian. Tapi begitu masuk kan di situ ada snack macam-macam yang harganya lebih mahal daripada snack di tempat yang lain. Nah, itu subsidi silang. Jadi tidak rugi gitu ya kalau kita pakai strategi subsidi silang. Jadi ya kalau teman-teman berani ini bisa dimainkan. Teman-teman coba buat harga yang di bawah dari standar. Orang pasti akan mendokumentasikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman buat ukuran yang jauh lebih besar daripada standar. Ya, tadi ada rengginanya. Rengginan rata-rata gedenya seberapa? Segini. Segini. Oke. Segini ya mungkin ya. Nah, mungkin teman-teman bisa buat yang lebih gede lagi segini. Nah, jadi rengginannya lebih besar. Bisa. Itu pasti akan diingat. Kenapa? Kan rata-rata rengginan segitu. Kalau lebih dari itu akan diingat. Terus misalkan tahu wale, rata-rata tahu kan kotak. Dan kotaknya segini mentahnya. Kalau digoreng ya mekar dikit segini. Nah, coba bisa nggak lebih gede lagi? Jadi semakin di luar dari biasanya, maka akan semakin mudah diingat. Misalkan fashion, ya fashion apa fashion? Bisa nggak besar banget? Oh nggak bisa, murah banget bisa, murah banget. Dibuat murah. Nah, tapi pertanyaan teman-teman, apakah semuanya harganya murah? Jawabannya tidak. Ya, ini kan macam-macam. Ini harganya kalau tidak salah 99.000. Kemudian ininya harganya 26.000, satenya 26.000. Jadi standar. Ya, nggak murah-murah banget. Yang murah itu cuma satu produk. Gitu. Jadi teman-teman, Mas, nanti untung saya rugi. Enggak, itu untuk attract. Kalau dalam flywheel marketing itu attract. Attract itu untuk menarik perhatian pelanggan, untuk mampir. Gitu. Jadi tidak semua disetting seperti itu. Nanti kita akan masuk di pembahasan produk. Ya. Gitu. Jadi teman-teman misalkan tadi punya gamis, ada nggak yang bisa disetting paling murah? Kalau saya ada produk khimar yang paling best seller, itu harganya murah, under 100.000, dan itu permintaannya ribuan teman-teman. Repeat ordernya Masya Allah. Satu orang tuh beli itu bukan cuma beli satu, belinya 3, beli 4, kadang beli 5. Itu terjadi. Kenapa? Ya karena memang kita setting untuk menjadi traffic generator. Gitu. Ya, jadi apa yang biasanya kita paling murahin itu adalah produk yang paling best seller. Itu kita murahin biasanya. Nah, kalau momen harga ya. Kemudian kualitasnya kita tinggiin. Jadi kerudung kita, khimar kita itu kita kasih bordir di sini. Di bagian padnya, padahal yang lain tidak dibordir. Kemudian yang apa? Yang bagian pinggir biasanya kan dijahit. Kan itu biasanya lebih murah, kita di walsum. Kemudian labelnya pakai label besi. Gitu. Jadi dengan harga segitu, harganya udah murah, tapi kualitasnya bagus. Nah orang akan bilang wow, gitu. Hingga akhirnya itu akan viral. Hingga akhirnya kan apa? Hingga akhirnya orang rela ketika pakai kerudung, kemudian dia foto nge-tag akun kita, jadi testimoni. Kemudian ada teman direkomendasikan ke kita jadi reseller, direkomendasikan ke temannya jadi pelanggan gitu. Nah, jadi bisa, monggo teman-teman bisa mainkan murah banget ini satu produk saja yang paling best seller. Gitu ya. Nah, bisa juga besar banget. Ya kalau memang dimensinya bisa dimainkan. Apa contohnya tadi makanan bisa insya Allah. Kemudian apa lagi yang bisa dimainkan dimensinya selain makanan? Apa? Properti misalkan ya. Gede banget rumahnya, bisa juga. Gitu. Terus gimana ke HPP-nya? HPP-nya subsidi silang gitu. Jadi cuman satu saja yang dimurahin, Mbak. Yang lain itu harga normal, Mbak Irni gitu loh. Cuman ini namanya traffic generator. Gitu, yang tugasnya untuk mendatangkan traffic, yang tugasnya untuk difoto, yang tugasnya mendatangkan media, yang tugasnya untuk viral. Jadi traffic generator satu saja. HPP pakai HPP normal tapi untungnya nggak banyak. Nah, saya pernah ketemu dengan Mas Yoyo. Teman-teman tahu SS? Warung SS tahu? Nah, coba saya pengen tes dulu SS spesial sambal. Sering saya diskusi soal produk gitu ya dengan beliau karena beliau kuat banget. Dia masih ngulek sendiri, Mas Yoyo itu. Gitu. Masa hari ini masih ngulek sendiri. Bukan serba sambal, spesial sambal. Kalau serba sambal itu setelah SS ada memang blendnya, tapi lebih duluan SS. Nah, jadi Mas Yoyo bilang
kalau teman-teman beli di warung lesehan, kemudian beli di SS, harga lelenya, harga ayamnya, harga bebeknya itu kemungkinan sama. Tapi bedanya kalau di warung lesehan itu free sambal, ya, free sambal. Jadi teman-teman beli lele ya dapat sambal, dapat lalapan. Kalau di SS enggak. Di SS beli lele, sambalnya beli sendiri. Harganya 4.000, 5.000. Ya. Jadi dipisah, gitu. Nah, jadi kesannya itu memang murah SS itu, tapi ketika dikalkulasi dengan sambal yang dipisah itu sama aja lebih mahal gitu. Gitu. Tapi memang nge-track-nya di situ. Kenapa? Nge-track itu adalah sesuatu hal yang mudah dibandingkan, kata beliau. Jadi kalau mudah dibandingkan jangan mahal-mahal, Mas. Kalau jenengan jualan soto, ya, itu mudah dibandingkan harganya. Selisih Rp2.000 aja, mereka milih ke kompetitor. Gitu. Rp2.000 aja jualan makanan, itu dia milih ke kompetitor karena mudah dibandingkan. Di mana-mana ada soto. Tapi apa yang tidak mudah dibandingkan? Minuman. Tidak mudah dibandingkan. Gorengan tidak mudah dibandingkan. Kenapa? Karena orang nggak mungkin membandingkan harga gorengan. Ya mereka mengalir saja. Setelah beli soto ya beli gorengan. Nah, jadi contohnya itu ya. Ini besar banget, murah banget. Nanti silahkan teman-teman mulai dipikirkan agar. Nah, kalau saya punya jasa brand identity itu cepet banget. Pengerjaannya cuma 1 minggu. Gitu. Jadi speednya, ya, sama kualitinya bagus banget. Nah, jadi 2 yang saya mainkan. Dan alhamdulillah banyak testimoni hingga hari ini. Alhamdulillah Allah berikan rezeki. Selalu ada yang nanya, Mas, brand identity. Setiap hari ada yang nanya. Gitu. Oke. Kemudian ini contoh pakai banget ya. Jadi harus pakai banget. Ini panjang banget. Nah, tadi rengginannya biasanya segini, orang segini. Nah, ini contoh yang dimainkan oleh Pizza Limo. Pizza Limo ini by Pizza Hut ya. Tapi ini special edition, namanya Pizza Limo. Limo itu L-I itu 1 meter, M itu limo, jadi 1 M O itu ya, 1 meter artinya. Asik, udah cobain pizza 1 meter, Limo Pizza, varian terbarunya dari Pizza Hut. Karena aku dan adikku pecinta pizza banget, kita langsung penasaran jadi cobain pizza 1 meter. Ini dapat 3 macam saus, terus pizzanya tuh kalian bisa pilih 5 macam. Oke, saya pertanyaan teman-teman, kalau beli pizza, kemudian teman-teman tahu di depan teman-teman ada pizza sepanjang 1 meter. Kira-kira yang terjadi. Langsung dimakan atau difoto dulu? Kalau teman-teman tahu di depannya teman-teman ini pizzanya nggak umum, 1 meter. Gitu. Kira-kira difoto dulu atau langsung dimakan? 1 meter loh. Nah, ini monggo silahkan teman-teman ya. Sesuai dengan jawaban teman-teman masing-masing. Mas, saya kalau lapar saya makan, Mas, nggak peduli. Gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi ini memainkan dimensi panjang banget. Ini misal ukurannya diperbesar. Ukuran selalu terkendala di ekspedisi yang hancur, lalu bagaimana, Mas? Nah, jadi tidak harus ukurannya. Ini kan pilihan Mbak Irni. Disesuaikan dengan kondisi produk masing-masing. Jadi, Mas, saya ukurannya nggak bisa, ya sudah mainkan harganya. Gitu. Oh, nggak bisa, mainkan ininya, mainkan. Jadi tidak selalu dengan ukuran. Gitu. Itu atau bisa juga ya pilih ekspedisi yang memang volume ukurannya tidak terlalu dipermasalahkan. Nah, jadi nanti silahkan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Diperkecil. Nah, kalau kecil itu biasanya jarang sih yang viral. Meskipun main kecil banget ya, saya belum pernah mendengar makanan yang kecil banget dan viral belum. Biasanya yang pakai gede, yang pakai panjang gitu ya. Gitu. Nah, di foto ya Mbak Miftahul Jannah. Nah, terus ini mahal banget ya. Mahal banget ini teman-teman, kepiting yang paling mahal di dunia itu kan kepiting Raja Alaska ya. Jadi ini HPP-nya saja, satu kepiting aja bisa 10, 12 sampai 15 juta. Ini HPP loh. Ya, jadi kalau teman-teman mau makan kepiting ini mungkin ya siapkan budget 10 sampai 25 jutaan lah paling murah gitu kan. Itu. Kenapa? Karena kepiting ini adanya ketika musim dingin di Alaska. Jadi orang nelayannya itu bertaruh nyawa ketika mengambil kepiting ini. Kenapa? Karena dia keluarnya pas musim dingin. Sedangkan musim dingin di Alaska itu sangat dingin gitu ya. Sering terjadi badai, kemudian saljunya itu luar biasa. Jadi banyak yang meninggal ketika berburu kepiting ini. Makanya
Kepiting ini adanya cuma setahun sekali, yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkannya itu butuh effort yang luar biasa. Itu jadi ini ketika teman-teman tahu kepiting harga 1 miliar, ya tentunya pasti nggak tega kalau langsung dimakan, gitu ya. Welcome to Indonesia, Ropak 1 miliar cek. Hari ini aku udah bikin apa? Harganya 7 juta tapi aku mau jual di Ropak. Nah, jadi HPP-nya ini 7 juta ya. Ini HPP mentahannya. Ini kalau beli mentahannya, lu masuk ke restoran puluhan juta. Aku jual di rumahku tapi dia beli aku banget. Tapi ternyata juga beli. Nah itu adikku. Itulah. Jadi ya, ini mahal banget. Nah, misalkan teman-teman kalau mahal banget apa? Misalkan teman-teman kalau naik pesawat gitu. Kemudian yang dinaikin itu bukan economy class tapi first class. Kira-kira teman-teman kalau di first class Garuda misalnya, kira-kira foto nggak? Upload nggak di stories? Kalau teman-teman seandainya duduk di first class-nya Garuda, di economy class aja paling mahal kalau dibandingkan dengan kompetitor. Ya, apalagi first class. Ya, ekonomi, bisnis, first class. Oh, itu pasti difoto. Nah, itu bisa. Itu namanya social currency kalau dalam contagious. Ya. Lumer banget. Ya, teman-teman pernah beli roti gembong misalkan ya. Roti gembong itu ada yang lumer. Teman-teman sering ini enggak tahu martabak yang viral sampai lumer-lumer itu loh. Sampai tebel apa toppingnya itu loh. Kejunya, coklatnya sampai tebel sampai lumer-lumer sampai segini gitu, sampai 5 cm 10 cm. Sering nggak lihat itu di TikTok, di Instagram, di review sama food vlogger karena toppingnya tuh luar biasa. Meskipun harganya nggak murah ya, harganya 50 sampai 100 ribuan gitu. Tapi di Jakarta itu masih worth it gitu. Di Jogja mungkin orang bilang mahal gitu ya. Nah, tebel banget ya. Pernah nggak melihat martabak yang kayak gitu? Gitu, gede banget apa? Tebel banget ininya toppingnya. Nah, itu dimainkan yang namanya lumer banget gitu. Ya, sampai tumpeh-tumpeh gitu. Nah, itu lumer banget. Ya. Kemudian crispy banget ini tahu go ya. Tahu go itu disiramnya sampai 7 kali ya. Jadi kalau teman-teman makan tahu go itu apa? Kriuknya itu langsung kedengeran. Ya, jadi sangat crispy ya. Meskipun tahu go ini nggak tahu akan long term atau tidak ya, karena ini kan sifatnya tren musiman gitu ya. Gitu. Nah ini contoh crispy banget. Akhirnya tahu go buka nang Surabaya, Cik. Nang Jakarta itu buka lebih dari 300 cabang, Rek. Lokasi ini di Jalan Ninjen nomor 90 Surabaya, Rek. Tahu ini lho, gede-gede ya. Sing istimewa itu disiram adonan rahasia sing garai tahu ini kraut-kraut, Rek. Delok ya wis ngowi Cik. Bawa Surabaya pas mendung pisan. Oh, enak mangan tahu go pas panas-panas ini. Oh iya, ono promo lho, per 10 biji mek 10.000. Biasanya 16.000 rek. Mau murah, Cik. Kombinasi tahune sing lawong but sampai tepunge sing raut-raut rungokno. Nah. Nah, itu crispy banget. Oke. Oke, ya. Kita masuk ke sesi 1 tapi masih dalam apa pembahasan produk. Jadi harus ada bangetnya ya. Jadi kalau saya pernah meriset brand identity rata-rata paling cepat itu 3 minggu pengerjaan. Rata-rata 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, saya menghadirkan brand identity itu hanya dalam waktu 1 minggu tapi tidak mengurangi kualitas gitu. Itu jadi cepat banget ya yang kita mainkan. Kemudian juga harganya juga bersaing ya dengan quality yang sama, harga kita jauh di bawah standar, murah banget. Oke, teman-teman ada kebayang nggak? Gitu, tidak harus makanan karena produk saya jasa kan, jasa brand identity. Gitu. Banyak yang teman-teman bisa mainkan. Coba, kira-kira sudah ada gambaran atau belum sampai sini agar mudah diingat. Gitu. Dan ini yang pakai banget nggak harus semuanya. Ya, kalau teman-teman punya 10 varian produk, cari aja satu best seller, teman-teman mainkan itu untuk mengundang perhatian media, mengundang para perhatian food vlogger, mengundang perhatian pelanggan untuk mendokumentasikan. Ya, itu coba teman-teman ada nggak? Silahkan teman-teman boleh kasih tanggapan. Oh, silahkan.
Kalau ada pertanyaan. Ya. Ada nggak? Monggo kalau ada. Ini masih ada 2 sesi lagi, setengah jam lagi ini. Dimanfaatkan ya, monggo. Ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Kalau cukup, ketik lanjut gitu ya. Oke, di percetakan bisa dimainkan cepet banget. Ya, bisa nggak? Kalau yang lain misalkan pas nunggu rata-rata 15 menit, itu 1 menit jadi, 2 menit jadi, cepet banget bisa. Ya, murah banget juga bisa. Cuman kalau murah banget ini nggak berat nggak buat kita karena kan marginnya udah tipis, ditipisin lagi, itu bisa ya cepet banget, murah banget, terus apa lagi, bagus banget kualitasnya kan, ada banyak jenis bahan gitu kan, itu dimainkan itu bisa gitu, jadi pakai banget ya. Oke, produknya apa Mas Vicky? Ya, oke lanjut. Kalau jasa gimana? Tadi jasa Mas Angga. Contohnya jasa, saya punya jasa brand identity, pembuatan Goodlands brand ya. Jadi ada logo, ada color scheme, ada graphic element, ada packaging, ada label, ada hang tag, macam-macam. Semuanya kita buatin. Ya. Itu rata-rata kalau di tempat orang Mas Angga pesan dan teman-teman mungkin pesan brand identity di tempat lain itu paling cepat 3 minggu pengalaman saya gitu, karena saya kerjasama dengan banyak freelance segitu gitu kan, karena saya dulu juga nge-freelance, jadi tahu dunia freelance itu seperti apa dan dunia agensi itu seperti apa, karena saya di industri kreatif cukup lama juga itu, jadi tahu pengerjaannya, ritmenya seperti apa. Nah itu rata-rata paling cepat 3 minggu gitu, dan rata-rata 1-2 bulan gitu. Nah, kita membuat brand identity itu ngantrinya cuman pembuatannya itu cuman 1 minggu. Gitu. Itu cepet banget. Ya. Kemudian kualitasnya dibuat bagus banget. Jadi bukan cuman ngejar cepetnya, tapi kualitasnya ditinggalkan. Tapi kualitas kita harus mengikuti oleh kalau kita bandingkan dengan agensi-agensi besar. Nah, itu. Jadi cepet banget bisa, bagus banget bisa. Gitu. Jadi ada banget ya, gitu ya. Kayaknya harus kursus bahasa Inggris. Oh iya, kayak kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris apa? Contohnya, simple banget mungkin. Metodenya simple. Ya kayak dulu ada bimbel namanya Ganesha Operation itu. GO itu ya. Itu mendisrupt Primagama, mendisrupt banyak ya. Itu dulu zaman saya SMP. Ya, kenapa? Karena dia membuat metode matematika berhitung dengan jari itu loh. Itu mendisrupt. Jadi metodenya simple banget. Ya, itu. Apalagi contohnya? Praktis banget. Apa? Coba dimainkan yang bisa memberikan kemudahan untuk pelanggan dari Mas Angga. Fashion Muslim tadi bisa, murah banget bisa, Mas Vicky ya. Murah banget bisa. Jadi satu produk aja. Saya kan jualan Aniza Khimar. Itu kan khimarnya yang kita murahin gitu kan. Kalau gamis tetap mahal. Cadar mahal ya. Jadi murahnya cuman khimar saja, dan khimar itu ada tipe tertentu ya. Khimar pet yang paling murah. Gitu. Jadi murah banget dan kualitasnya bagus banget ya. Jadi khimar kita tadi ada bordirnya, kemudian kualitas petnya juga sponnya paling yang terbaik, kemudian tidak dijahit pinggirnya tapi di walsum, kemudian labelnya pakai label besi gitu kan, label aluminium gitu kan. Nah jadi bagus banget dan murah banget. Jadi 2 ini paling bagus tapi paling murah nih, itu tuh nge-track. Jadi ternyata setelah itu banyak banget yang mereview dan orang beli khimar tuh bukan cuma 1, 3 pieces, 4 pieces, bahkan ada juga yang 5 pieces itu. Gitu. Nah, tadi sudah Mas Vicky ya. Hijab gamis sudah. Contohnya tadi saya punya khimar tadi. Dipilih salah satu. Sempol banyak banget bisa Mas Joko. Jadi banyak banget. Kalau sempol biasanya cuma segini. Nah, Mas Joko buat yang segini ya, panjangnya bisa. Atau bisa murah banget. Ya sempol rata-rata harganya 1000-an, Mas Joko buat 500-an. Misalkan seperti itu. Crispy banget, banyak, enak, gampang. Kalau kalau makanan nih gampang mainnya gitu. Kenapa? Makanan kan bisa diedit langsung gitu kan.
Beda dengan produk-produk yang lain yang memang harus merubah pola macam-macam. Kalau makanan lebih mudah. Alhamdulillah dalam proses, insya Allah ini masih antri satu klien lagi langsung masuk ke Mas Vicky gitu ya. Tapi sudah on progress. Oke, siap Mas Latif. Makasih banyak pencerahannya, metodenya simple banget dan mencerahkan. Alhamdulillah ya. Jadi coba nanti setting satu dulu yang pakai banget. 2 aja lah maksimal ya. Di brand identity kan cuma 2, quality sama speed ya. 2 aja itu sudah ngos-ngosan ya supervisornya ya. Apalagi kalau banyak ya. Tapi 2 itu sudah cukup berefek, berimbas. Yang penting ada winning produknya ya Mas. Kuncinya ya kalau winning product itu kan bahasa ads. Kalau bahasa umumnya best seller, ya, best seller, produk best seller gitu ya. Nah, bebek goreng, bebek goreng apa? Pedes banget bisa, pedes banget. Jadi bumbunya itu pedes banget. Yang lain mungkin banyak minyaknya, ini pedes banget, nendang gitu ya. Atau saya pernah makan bebek goreng itu apa ya? Experience-nya tuh alot tapi matang. Ada gitu kan? Ada bebek itu kan karena dia prosesnya lama jadi akhirnya nggak alot lagi gitu tapi matang gitu jadi alot tapi matang atau apa contohnya murah banget bisa besar banget crispy banget bisa misalnya ada bebek di packing gitu ya bebek packing atau apa istilahnya itu kan sampai kulitnya bisa dikelupas gitu kan nah itu bisa jadi banyak sih kalau makanan dari ukuran dari harga dari apa panjang dari crispy-nya bisa dimainkan semua tergantung nanti mana yang paling cocok untuk produknya Mas Kang Sony ya. Kalau jasa kemasan cepet banget cepet ya kenapa karena B2B kan B2B ya speed itu sangat penting kenapa karena bisnis saya juga B2B gitu karena B2B itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak misalkan gini saya pengen buat gamis. Nah, gamis ini ketika dieksekusi sama vendor itu 1 bulan, sama dieksekusi vendor itu 1 minggu. Itu frekuensi cash flow-nya lebih cepetan mana? Lebih cepetan yang 1 minggu. Kenapa? Karena saya nggak perlu nunggu lama. Karena saya tidak terlalu ngendapin ini loh. Bahan baku terlalu lama. Nanti kan akhirnya kalau terlalu lama modal saya harus gede. Gitu. Jadi ya kalau bisa tertolong 1 minggu itu waduh itu cepet banget cash flow-nya. Ya kalau B2B. Nah, jadi kita menghemat waktu tunggu itu luar biasa, cepet banget bisa. Kalau yang lain nunggunya 1 bulan, kita nunggunya 5 hari misalnya. Gitu. Jadi bisa cepet banget. Ya. Bagus banget kalau yang lain bahannya A, kita bahannya lebih baik daripada A. Nah, itu bisa yang dimainkan seperti itu. Kalau jasa konveksi rata-rata kualitas kainnya, Mas. Nggak tahu, cuman apa ya? Saya sampai sekarang kalau mau nyablon kaos saya nggak pernah pakai kain yang ada di pasaran. Kenapa? Karena saya nggak pernah cocok. Karena dulu saya juga punya distro, Mas. Saya punya 2 brand distro. Yang satu untuk pembuatan merchandise otaku Jepang karena market otaku itu tidak sensitif di harga. Yang kedua ada distro yang memang kita alokasikan untuk jual ke luar negeri. Karena di luar negeri karya seni lebih dihargai gitu ya daripada di Indonesia itu nggak ada harganya sangat murah kalau jualan desain di Indonesia gitu kan. Nah jadi dari pengalaman itu saya tidak menemukan kain yang nyaman buat saya khususnya di kerah. Kalau kerahnya kita beli di supplier itu biasanya setengah tahun itu sudah mulur gitu loh. Nah jadi kalau saya buat kaos itu biasanya saya nyablon, saya bahannya itu beli jadi. Nah, biasanya saya pilih Uniqlo yang polosan, kemudian saya sablon sendiri. Biasanya seperti itu. Jadi saya ngasih ke aparelnya, ini tolong disablon. Tapi mereknya Uniqlo. Gitu. Kenapa ya? Karena beda. Nah, bahan bisa. Bahannya dibagusin banget. Ada nggak bahan? Contohnya ada brand namanya Cruise. Cruise itu bahannya dia pesan sendiri dan bagus. 5 tahun, 4 tahun itu nggak mulur. Bagus. Itu contoh. Ini contoh ya. Gitu. Kenapa? Karena kalau aparel konveksi itu sudah biasa kalau perang harga itu biasa, udah nggak bisa dimainkan lagi. Nah, nanti habis profit kita. Maka quality mungkin ya, atau pengerjaan, atau kualitas sablonnya bagus banget ya, itu bisa gitu. Gitu ya. Skincare
skincare cepet banget bisa. Jadi kualitasnya ketika dipakai bisa cepet banget. Gitu. Terus apalagi ukurannya gede banget. Kalau yang lain harga 50.000 dapat sekian. Kalau punya kita gede. Nah, itu. Jadi bisa dimensinya juga bisa. Ampun banget, ampuh. Ya, ini kalau ini kan apa ya? Menjawab problematika pelanggan ya. Misalkan pelanggan kita banyak yang punya jerawat karena rata-rata remaja anak SMA. Ya memang harus terus diperbaiki di situ. Nanti kelamaan ya pasti ampuh banget. Tapi tidak bisa menjawab pelanggan yang luas biasanya kalau ampuh banget kalau skincare. Kenapa? Karena kulit anak SMA sama kulit orang yang bekerja mungkin sudah berbeda. Kulit yang misalkan yang berminyak dengan yang tidak berminyak itu berbeda. Jadi kalau mau ampuh banget, ini produknya nanti resikonya banyak, gitu. Jadi ini tipikal kulit seperti ini ada ini ada ini, gitu. Ada banyak, tapi itu bisa dimainkan ampuh banget. Kalau alat olahraga nggak bisa diedit ya, karena yang buat kan bukan Mas Rizky. Mungkin harganya murah banget bisa ya, atau servisnya cepet banget itu ya, jadi pakai banget itu pertama ya teman-teman. Kemudian yang kedua ya kita ada yang namanya 3 jenis produk. Yang pertama adalah traffic generator ya. Traffic generator itu yang biasanya saya pilih, itu yang paling best seller, itu harganya saya turunin, kualitasnya saya naikin. Biasanya seperti itu karena value sama dengan benefit per cost. Yes, harganya sama tapi value-nya lebih gede. Nah, ketika value-nya lebih gede tapi harganya tak turunin, itu kan harganya sama aja dia mau beli, apalagi harganya kita turunin. Nah, jadi harus menjauhkan antara benefit dan cost. Nah, jadi biasanya traffic generator itu adalah produk yang paling best seller dan yang paling gampang dibuat. Ya, jangan terus best seller tapi susah dibuat. Enggak, yang mass product gitu ya. Contohnya kalau saya khimar tuh cepat, lebih gampang daripada buat gamis. Gitu. Jadi yang mudah dibuat. Pak Bayu ini kan stok balungan ini tuh melimpah di Bantul. Karena suppliernya di Bantul, beliau pernah cerita. Gitu. Hampir jarang orang yang mau ngambil balungan gitu. Jadi ini bisa jadiin traffic generator. Makanya HPP-nya murah karena melimpah. Nah, jadi teman-teman, traffic generator ini tujuannya adalah untuk menarik orang sebanyak-banyak yang datang ke kita. Itu traffic generator. Nah, contohnya ini 13.000, tapi yang lain ini sudah naik ini teman-teman ya. Sekarang udah nggak segini, ini 20-an ribuan semua nih. Gitu. Sekarang udah 20 ribuan, tapi ini masih 13.000. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cash generator. Nah, ini harganya kalau tidak salah, saya lupa. Kalau tidak 99.000 itu 122.000. Nah, dan ini adalah cash generatornya Pak Bayu. Jadi Pak Bayu itu punya produk yang juga gede tapi mahal. Gitu, dengan citra yang memang mahal. Kenapa? Karena orang lihat iga bakar itu kan pasti mahal. Ya, teman-teman dengar es durian itu kan udah kesan mahalnya kan sudah kedengeran. Jadi teman-teman, biasanya yang kita mahalkan itu adalah di mana orang tidak mudah membandingkan harga. Teman-teman tahu nggak, penjualan di Indomaret itu paling gede disumbang sama apa? Ada yang tahu nggak? Penjualan di Indomaret ya paling gede itu disumbang kategori sembako, kategori tas kresek. Oke. Bukan sembako ternyata. Sembako itu untungnya di Indomaret itu paling kecil. Karena saya pernah diskusi sama Mas Bagas Alimpan. Beliau pernah cerita. Nah, jadi ya di Indomaret itu paling gede itu lewat snack. Teman-teman pernah membandingkan nggak snack di Indomaret dengan snack di tempat lain? Harganya selisih jauh nggak kira-kira? Saya pernah, karena di sebelah Indomaret di tempat saya itu ada pondok ya. Di pondok itu harga snacknya itu harganya paling cuma 7.000, di Indomaret 11.000, 12.000. Selisihnya 4.000, 5.000 sendiri. 2.000, iya. Gitu. Jadi yang dinaikkan sama Indomaret itu adalah sesuatu yang tidak mudah dibandingkan. Misalnya mainan, teman-teman kemarin di Indomaret itu ada mainan
otok-otok gitu. Mainan kipas-kipasan itu harganya tuh bisa 30.000 gitu. Itu tidak mudah dibandingkan gitu loh. Orang nggak ada yang ada, itu nggak mudah dibandingkan di tempat lain. Nah makanya orang akan tetap beli. Kenapa? Karena dia nggak tahu harga pasarannya berapa. Sesuatu yang tidak mudah dibandingkan itu bisa jadiin cash generator. Dan sesuatu yang kesannya mahal itu juga bisa dijadikan cash generator. Gitu. Jadi teman-teman, ada nggak produk kita yang tidak mudah dibandingkan? Harganya samar-samar gitu kan. Orang lain nggak ngerti. Karena kalau orang sudah loyal sama satu produk, insya Allah dia akan loyal yang lain. Gitu. Kemudian yang kedua, memang value-nya juga tinggi gitu ya. Jangan cuma nggak bisa dibanding, tapi value-nya memang tinggi. Teman-teman setting servisnya lebih banyak. Kemudian teman-teman setting porsinya lebih banyak dan seterusnya gitu ya. Teman-teman coba buat yang cash generator ini. Gitu. Ini tujuannya untuk apa ya? Agar ya subsidi silang yang pertama, yang kedua ini untuk memaksimalkan profit. Gitu. Nah, kayak sekarang sih terus terang kalau teman-teman di Gmap itu kan dulu jualan buku. Terus juga jualan e-course, jualan macam-macam ya, beberapa jasa. Sekarang hampir kita kurangin yang namanya buku, hampir nggak ada sekarang. Teman-teman nanya, Mas ada nggak buku di Gmap? Nggak ada. Kalau mau beli buku, beli di Mangrove gitu. Jadi akhirnya kita hilangin semua produk-produk yang murah, kita ganti yang murah tapi kesannya tetap murah tapi profit kita tinggi. Contohnya e-course kan PP-nya kecil, cuman maintenance website saja kan, gitu. Jadi profitnya lebih gede. Gitu. Selain itu juga rata-rata produknya di Gmap itu jutaan, gitu. Jadi teman-teman ya itu kita mainkan banyak cash generatornya. Tapi ada nggak produk yang traffic generator? Ada e-course. Itu tetap ada, cuman satu kan. E-course-nya cuma satu, yang lain itu nggak ada e-course di kita. Kita bukan koleksi e-course, e-course-nya cuma satu untuk traffic generator saja, gitu. Cuma satu. Kemudian kalau jasa itu yang paling murah itu brand identity, yang lain 4 jutaan, ini brand identity cuma 1,5 jutaan, gitu. Jadi yang paling murah itu brand identity. Ada satu gitu, tapi yang lain yang mahal banyak, gitu. Jadi teman-teman yang lain harga standar, harga mahal, monggo silakan. Tapi jangan lupa untuk men-setting yang namanya traffic generator. Nah, kemudian teman-teman, contohnya ketika teman-teman beli soto, ya, kemudian teman-teman nunggu itu lapar enggak? Kalau di depannya teman-teman itu ada gorengan, ada sate, diambil enggak satenya? Ya, kira-kira gimana? Ya, lapar, ya, nunggu soto, nunggu makanan, di depannya tuh ada gorengan. Di depan teman-teman ada sate, di depan teman-teman ada makanan jajanan pasar misalkan. Kira-kira teman-teman ambil makan nggak kira-kira? Nah, jadi kalau teman-teman mau ya lebih maksimal lagi jualannya, kasih produk pelengkap. Nah, contohnya teman-teman kalau di Pak Bayu itu ada gorengan, jadi sambil orang nunggu itu bisa ngambil gorengan. Jadi produk pelengkap itu adalah produk yang harganya murah. Ya, ingat ya, kalau ini harganya mahal. Kalau ini harganya murah. Ya, jadi orang itu ngambil itu nggak mikir. Karena murah. Gitu. Ya, tapi volumenya banyak, gitu. Jadi ngambil gorengan kan nggak cuma satu. Paling nggak 4, paling nggak 6 gitu ya. Nah, kalau di tempat Pak Bayu karena kan keluarga. Gitu. Jadi ya, buat produk yang nilainya murah. Yang teman-teman bisa upselling kan di situ. Nah, misalkan nih, saya jualan kerudung. Saya jualan ciput nggak mahal-mahal kok. Kalau ciput yang eksklusif ya mungkin 20.000. Saya nggak sampai 20.000. Mungkin ya 7.000, 8.000, 9.000 gitu. Nah, sehingga orang, Mbak, sekalian Mbak ciputnya gitu. Harganya berapa Mbak? Kalau di tempat lain itu 25 ribuan, kita 8.000 aja Mbak. Untung kita tipis, ya tipis, memang tipis. Cuman 2.000, 3.000-an. Tapi orang pasti ambil. Orang pasti ambil ciput. Nah, misalkan ya, terus kemudian kita tawarin manset di tempat lain ya itu mungkin 15.000, kita jualnya 10.000 misalnya. Diambil nggak? Diambil. Karena di tempat lain 15.000, ini 10.000 diambil. Profit kita tipis, ya tipis, gitu. Memang tipis. Cuman laku gitu loh. Tawarin kaos kaki gitu kan. Kalau teman-teman restoran tawarin produk-produk yang murah itu loh. Nah, nanti itu volumenya akan menggembung sendiri, akan gede nanti teman-teman. Gitu. Kalau teman-teman jual B2C ya, bisnis to customer. Itu kalau distributor kalau apa? Ini nanti harus di training gitu. Gimana cara menawarkan ke customer-nya.
Gitu. Jadi teman-teman buat yang namanya produk pelengkap. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman pengen memaksimalkan ya, pelanggan itu agar mau beli produknya teman-teman, setidaknya teman-teman ada 3 jenis produk. Yang pertama traffic generator, yang kedua cash generator untuk memaksimalkan pemasukan, kemudian yang terakhir kasih produk pelengkap. Jadi jangan biarkan pelanggan itu ya ketika berkunjung di restoran kita mereka nganggur gak ngapa-ngapain, mereka harus makan produk kita gitu ya. Gitu. Jadi ini ya teman-teman ya. Nanti insya Allah kalau masih ada waktu kita bahas sedikit tentang strategi harga gitu ya, pricing. Mungkin teman-teman nanti sedikit rahasia saya akan saya bongkar gitu. Kalau ada waktu gitu kan, karena cuma 5 menit lagi. Jadi monggo teman-teman kalau ada pertanyaan silakan teman-teman boleh ditanyakan. Oke, karena ini teman-teman saya buat format yang baru. Jadi biasanya kalau live Zoom itu kan 1,5 jam ya durasinya. Nah kita coba 1 jam deh. Kenapa? Karena rata-rata 1,5 jam itu mulainya lama. Gitu. Kalau teman-teman live Zoom 1,5 jam itu biar nunggu 15 menit. Kita nggak mau, kita nunggunya 5 menit aja langsung mulai kan. Harapannya seperti itu. Jadi kita tidak jam karet gitu ya. Kemudian kita bisa lebih efektif. Kenapa? Karena mulainya lebih awal. Jadi akhirnya ya cobalah kita buat setting live Zoom 1 jam tapi padat gitu. Nah, gitu ya. Oke, jadi teman-teman kita masuk ke setting produk. Nah, kebanyakan ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu punya gamis, punya makanan, punya produk. Itu paling sering dikeluhkan apa? Harganya mahal. Benar nggak? Teman-teman. Ya. Nah, produk pelengkap bisa ya. Kalau saya malah bukan es teh, es jeruk, Mbak. Kenapa? Karena kalau es teh, es jeruk, Mbak Mas Teguh, Mbak Dewi ya. Kalau es teh jeruk itu mudah dibandingkan. Kenapa? Di mana-mana es jeruk ya 3.000 kalau di Jogja. Paling mahal 5.000 lah. Mudah dibandingkan. Enggak, saya buat es tape. Saya buat es tomat. Saya buat es cincau dan seterusnya. Kenapa? Karena itu jarang yang jual gitu loh. Gitu. Tapi pasti orang beli karena haus, ya kan? Nah, jadi jangan buat produk yang mudah dibandingkan. Oke, setuju ya. Nah, jadi teman-teman setuju nggak? Nah, ini yang kedua nih. Setuju nggak kalau seandainya teman-teman jualan produk itu paling sering ditawar harganya atau customer bilang, "Mas, mahal." Sering nggak ngalamin itu? Kalau nggak sering, saya nggak bahas itu. Ini tergantung teman-teman sering atau tidak. Kalau nggak sering ya nggak usah kita bahas aja gitu kan. Gitu. Nah, jadi gini, teman-teman strategi pricingnya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau strategi harga, gimana caranya agar produk teman-teman ini tidak dianggap mahal, teman-teman harus ada pembanding yang kontras. Misalkan, ini harganya paket A harganya 500.000. Ya, kemudian 500.000 ini aja ya. Ini hilangin nolnya ya. Oh iya, misalnya harganya 500.000. Saya format dulu sebentar di sini. Number, kemudian RP mana? Nah ini ya. Oke. Jadi produknya harganya 100.000. Benefitnya dapat benefit 1, 2, 3. Oke. Jadi untuk harga 500.000 dapat 3 benefit. Kemudian harga yang paling mahal, katakanlah kita setting 2 juta. Ya, 2 juta. Ini harganya 2 juta ya. 1, 2, 3. Nah, benefitnya itu dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian ini harganya 1,5 juta misalkan. Ya, ini misalkan teman-teman jual paket skincare misalkan. Nah, benefitnya 1 sampai 8. Nah, ini benefit ya. Benefit ini misal dapat 8 varian ya misalkan gitu. Nah, kira-kira teman-teman secara psikologi, teman-teman kalau menemukan harga ini. Ya harga ini. Ya ini 2 aja deh benefitnya enggak banyak. Ya, teman-teman menemukan harga ini. Teman-teman akan condong milih paket A, paket B atau paket C. Ini 9 deh. Teman-teman akan condong milih paket apa? Silahkan teman-teman boleh
Tulis di kolom komentar. Paket B 100 ya teman-teman. Pintar-pintar semua ya. Kenapa pilih paket B? Kenapa? Teman-teman ya, customer itu butuh pembanding yang kontras. Kalau teman-teman tidak bisa membandingkan dengan kontras dalam sebuah penawaran, mereka tetap akan menganggap produk kita mahal. Gitu. Sekarang pertanyaannya, kenapa teman-teman pilih paket B paling murah? Kenapa? Ayo. Silakan teman-teman boleh kasih feedback. Ya. Kenapa kok teman-teman Nah, oke. Jadi benefitnya selisihnya cuman kecil. Cuman satu benefit ya. Tapi selisih harganya besar betul, Mas Ahmad Husairi. Memang seperti itu. Kemudian apakah ini produk ini tidak kita prioritaskan untuk laku? Ya laku gitu. Tapi yang kita prioritaskan untuk best seller adalah paket B. Jadi kalau teman-teman produknya sering ditawar, buatlah paket seperti ini. Ya, ambillah produk di tengah ya dengan harga yang jauh dengan produk yang paling mahal tapi benefitnya paling tipis. Mirip 11-12. Insya Allah teman-teman orang nggak bilang mahal lagi. Gitu ya. Makan pelak. Jadi ketahuan ya strategi pricing saya gitu. Tapi ya sudahlah, semoga bermanfaat. Gitu, dan demikian teman-teman, jam 20.30 pas ya kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin 1-2 pertanyaan ya, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Sebelum ya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Monggo 2 pertanyaan saja, silahkan boleh ditanyakan. Yang mau bertanya boleh ketikkan saya gitu ya, sambil ngetik nggak apa-apa, saya tunggu gitu ya. Ya. Oke nih Mas Angga. Ya pantas saja saya dianggap mahal karena nggak buat pembanding dan dijabarkan benefitnya. Makasih ya, seperti itu. Teman-teman gini, beli motor kan, ada motor apa sekarang? Saya jarang beli motor, saya terakhir beli motor tuh SMA. SMA itu sudah 2008. 15 tahun itu ya. Nah, jadi di motor misalkan ada yang namanya Vario 125 cc sama 150 cc, itu selisihnya dikit ya, cuman beda cc-nya aja tapi harganya selisihnya jauh, pasti orang akan milih 125 cc gitu ya. Mas, kalau sampel produk pembandingnya apa? Kalau food itu biasanya tidak dibandingkan secara kontras, Mas. Itu. Jadi kalau food itu langsung orang paham kok. Sampel itu rata-rata Rp1.000. Ya sudah Rp1.000, harus lebih murah daripada Rp1.000. Jadi orang tuh lebih gampang kalau food itu lebih gampang, mereka nggak usah buat paket, orang udah paham. Karena makanan kan customer good ya. Jadi orang nggak usah kita buat paket, orang udah paham. Tinggal harga kita setting lebih murah sejak awal. Kalau tanya gamisnya pembandingnya gimana? Jarang juga orang beli gamis satu set hijab karena masih dianggap mahal. Ya, buat aja gamis grade A, gamis grade B, gamis grade C gitu. Tawarkan, Mbak, ini ada 3 jenis gamis. Yang pertama ini gamis bahannya Balotelli misalkan gitu ya. Ini harganya sekian, tapi bahannya gerah, Mbak. Nah, ini ada bahan yang gamis grade B ya, yang grade B ini lebih bagus, halus gitu kan. Harganya 250.000. Nah, tapi ini ada yang paling bagus, Mbak. Harganya 500.000. Tapi kalau selisihnya sama yang grade B itu cuman kecil, cuman ya paling halusnya paling selisih dikit lah gitu kan. Tapi harganya mahalnya lebih banyak, Mbak. Gitu. Kira-kira Mbak tertarik yang mana gitu? Oh, tertarik yang B gitu. Karena hampir mirip dengan yang paling mahal tapi harganya jauh lebih murah gitu. Jadi lebih ke pendekatan ini ya, chatnya ke pelanggannya. Gitu. Jadi pintar-pintar kita menjelaskan. Pintar-pintar kita merangkai kata-kata gitu ya. Gitu. Itu bisa. Atau kalau enggak ya bisa juga dikasih katalog gitu ya. Jadi ini katalog gamis grade A, grade B, grade C gitu kan.
Nah, jadi katalog ini harganya sekian, ini ada benefitnya apa, ini apa, ini apa, nanti bisa. Jadi harus kontras. Kontras itu artinya apa? Terlihat. Itu terlihat kasat mata. Orang bisa membandingkan secara langsung. Bisa ada poin-poinnya secara langsung. Itu ya teman-teman ya, dan jazakumullah khair ya. Telah meluangkan waktu hadir pada kesempatan hari ini. Ya insya Allah kalau tidak ada halangan ya, besok hari Sabtu kita akan sedikit sharing sih bagaimana cerita aja, karena saya yakin teman-teman pasti banyak yang lebih jago, yaitu tentang manajemen visi dan manajemen nah ini kan ya Masya Allah, manajemen visi dan manajemen keuangan rumah tangga, karena belum lama ini kan kita baru bisa sustain lagi teman-teman, karena semua aset rumah tangga saya itu kan dijual semua gitu, karena minus, perusahaan minus karena suatu hal, karena hutang gitu kan, akhirnya semua aset dijual, kemudian kita bisa bangkit lagi dengan manajemen itu gitu loh. Harapannya pengalaman kita bangkit dari titik terendah itu bisa ada hikmahnya gitu. Jadi yang di manajemen 3 aja. Yang pertama keuangan, yang kedua sedekah, yang ketiga itu adalah visi. Nah, visinya apa? Kita untuk masuk ke surga. Visinya kita pengen hafal Quran. Gimana caranya hafal Quran itu bisa tercapai? Nah, nanti ada breakdown-breakdownnya. Insya Allah ya nggak spesial banget sih, karena yang nyampein juga pemula gitu. Jadi semoga ada hikmahnya yang bisa diambil. Nanti kita bisa berdiskusi, karena saya yakin teman-teman pasti jauh yang banyak, mungkin tabungan saya nggak seberapa lah dibandingkan teman-teman gitu ya. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Serta doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Miftahul Jana, Mbak Sri, Mas Wahyu, Mbak Nisma. Assalamualaikum.